Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wase. Hidup dan kehidupan sangat kompleks sekali permasalahannya. Dalam ajaran agama kita, kenapa hal itu terjadi? Karena kita diselimuti oleh kegelapan yang disebut dengan avidya. Nah, kegelapan inilah yang menyebabkan kita terkadang lupa diri, terkadang lupa dengan diri kita yang sejati. Demikian yang diajarkan oleh agama kita. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bicarakan tentang kegelapan-kegelapan itu. Nah, dalam ajaran susila terdapat 7 macam kegelapan yang disebut dengan Sapta Timira. Nah, mengenai tentang Sapta Timira ini, saya kutipkan satu bait kekawin Nitya Sastra yang menggunakan Wirama Ragu Kusuma yang membicarakan tentang 7 kegelapan itu sebagai berikut. Awignamastu namaste. Salemu ring pacakana sastra duwini sani prasida ngawi punya mana iman sebab inggih punika sani bagus kasugihan tos luwih lan yuso sani anoman kemiwah puak wayah luwih ing kapurusanane rasido ngawi punya manah nyane imanusa samingga iya Suruh
Yen wenten anak sugih tur luwih ing warni. Radinyan dan kirang arcel miwah berane. Tosing wangsa luwih tur kantun mayu seanoma. Ya dan mode maka radike kapangannya siara putus isang pinandite. Yen ini kadiasa punika enten ngawuhipun punya wonten anak sane utama wastan iya. Pun puni kejati-jati kebawa sang anak sane patyanta. Umat sedharma, demikianlah tadi salah satu bait kekawin Niti Sastra yang menerangkan tentang 7 kegelapan ini. 7 kegelapan yang dimaksud tadi sudah jelas adalah Surupa, Dana, Guna, Kulina, Yowana, Sura, dan Kasura. Nah, 7 kegelapan inilah yang disebut dengan Sapta Timira. Nah, dalam hal ini kita akan bicarakan satu persatu dari 7 kegelapan itu. Kenapa dapat menyebabkan kegelapan atau membuat kita lupa diri? Yang pertama adalah surupa. Surupa adalah kecantikan, ketampanan. Ketampanan atau kecantikan akan membuat kita gelap mata. Kenapa? Karena kalau kita salah mempergunakan ketampanan itu, kita bisa menghina orang lain dengan wajah yang cantik, kita menjelekkan orang lain, dan sebagainya. Akibat kecantikannya, dia menjadi gelap mata hingga menjual dirinya dan sebagainya. Semoga itu tidak terjadi pada diri kita. Yang kedua adalah dana. Dana adalah kekayaan. Hati-hati saudara semua, ketika kita memiliki harta benda atau materi yang lebih dari kecukupan, itu dapat membuat kita gelap mata. Kenapa? Karena kita bisa mempergunakan materi kekayaan kita untuk hal-hal yang tidak kita butuhkan. Karena kita melakukan semuanya, kita merasa memiliki semuanya, kita bisa membeli semuanya, sehingga kita lupa akan diri kita. Misalkan kita punya uang kita gunakan dengan tidak baik, misalkan dengan membeli narkotika, obat-obatan terlarang dan sebagainya. Nah, justru itu akan membuat kita gelap mata dan akan membuat kita menderita. Selanjutnya adalah kulina. Kulina adalah kebangsawanan. Kebangsawanan yang dimaksud adalah keturunan. Satu contoh, ketika kita merasa diri kita sebagai anak orang kaya atau anak pejabat, bisa saja kita akan lupa diri dengan diri kita sendiri. Merasa anak pejabat, maka kita membedakan orang lain, menjelekkan orang lain, bahkan menyisihkan orang lain tidak sepadan dengan diri kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan kulina. Kemudian Yowana. Yowana adalah usia remaja. Dalam teori pendidikan, usia remaja ini adalah usia-usia yang labil. Sebetulnya paling sulit
dalam perkembangan kita. Kenapa? Karena dalam usia remaja kita akan mencari jati diri. Nah, ketika kita salah pergaulan pada usia remaja ini, kita akan terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, siapapun dari umat sedharma yang merasa dirinya sudah remaja, baik-baiklah membawa keremajaan itu. Karena pergaulan yang salah akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Berikutnya adalah sura. Sura adalah mabuk. Mabuk yang dimaksud adalah ketika kita membuat diri kita lupa diri, misalkan dengan menegak minuman keras dan sejenisnya. Nah, ketika kita mabuk, maka kita akan bingung, sehingga kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita laksanakan, mana yang tidak boleh kita laksanakan. Oleh karena itu, seseorang yang mabuk karena minuman keras akan membuat diri kita menjadi sengsara atau gelap mata. Yang terakhir adalah kasuran. Kasuran adalah pujian. Jika sura adalah mabuk karena minuman keras, maka kasuran adalah mabuk karena pujian. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak. Ketika seseorang dipuji, anak-anak itu biasanya sering lupa akan dirinya. Jangan sampai kita yang sudah dewasa, tidak anak-anak lagi, diliputi oleh kasuran, yaitu mabuk karena pujian. Umat sedharma yang berbahagia, dari salah satu bait kekawin Niti Sastra itu tadilah kita dapat ambil sebuah kesimpulan. Seseorang yang bijaksana, seseorang yang utama, manusia utama, tidak akan pernah dimabukkan oleh 7 hal itu. Bagaimana caranya? Tidak lain adalah dengan pengetahuan, widya. Karena sebelumnya saya sudah bilang bahwa widya sastra sudharma dipanikanan tribuana, bahwa pengetahuan yang baik dan benar itu adalah sebagai sinar yang bisa menerangi ketiga dunia ini. Oleh karena itu, umat sedharma, mari kita selalu mengingatkan diri kita, selalu berbuat yang baik karena kita adalah manusia. Semoga bermanfaat bagi kehidupan. Om Santi Santi Santi.